Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat config map dan juga secret di dalam GKE cluster kita. Dan sekarang kita akan coba mengimplementasikan sebuah CI/CD sederhana dengan bantuan GitHub Action. Oke, kurang lebih seperti ini untuk gambaran sederhananya, yaitu programmer akan melakukan commit ke sebuah codebase kita atau sebuah repository di dalam GitHub. Nah, setelah itu proses commit itu akan melakukan trigger terhadap sebuah workflow dari GitHub Action yang di dalamnya akan melakukan build dan juga push untuk Docker image yang nantinya akan tersimpan di dalam sebuah Google Artifact Registry. Nah, nanti setelah proses build dan push-nya ini selesai, GitHub Action juga akan melakukan deployment terhadap image yang sudah selesai di build tadi. Sehingga nanti di hasil akhirnya adalah GKE atau Google Kubernetes Engine kita akan melakukan deployment terhadap aplikasi yang sudah kita build tadi. Oke, cukup sederhana ya untuk pipeline ini. Kita langsung coba aja untuk implementasinya. Nah, untuk melakukan implementasinya ini cukup panjang ya untuk prosesnya. Yang pertama kita perlu membuat sebuah service account baru. Di sini kita perlu klik create service account. Setelah itu kita beri nama misalnya deployer seperti ini. Service account ini nantinya akan saya gunakan khusus untuk melakukan build dan CI/CD di dalam cluster GKE kita. Kemudian kita beri description deployer for CI/CD. Kemudian kita create and continue. Setelah itu kita perlu menambahkan role. Di sini kita bisa menambahkan beberapa role ya. Yang pertama kita perlu akses untuk Kubernetes. Di sini saya pengen langsung Kubernetes Engine admin saja. Jadi untuk teman-teman yang mau memilih breakdown dari role Kubernetes Engine admin bisa ya di sini. Saya pilih yang admin saja langsung. Kemudian selanjutnya artifact registry ya. Kita pilih yang artifact registry administrator. Oke, sementara ini kita cukup menggunakan dua ini, kita continue dulu. Kemudian di sini opsional untuk principal with access-nya kita done-kan saja. Oke, sekarang kita sudah punya deployer account ya. Selanjutnya kita perlu mengkonfigurasi juga untuk IAM. Coba kita cek di dalam IAM, seharusnya di sini sudah ada juga ya untuk deployer. Oke, di sini kita sudah dapat ya untuk service account deployer. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam service yaitu workload identity federation. Oke, setelah kita masuk ke dalam menu workload identity pools, kita perlu create pool di sini ya. Kita klik create pool. Nah, di sini kita perlu membuat pool identity. Di sini saya mau memberi nama misalnya GitHub Actions. Kemudian untuk pool ID-nya akan kita beri nama yang sama saja, GitHub Actions, seperti ini. Kemudian kita continue, kemudian provider kita pilih yang OpenID Connect atau OIDC. Setelah itu kita akan coba lanjut ke dalam add a provider to pool. Nah, di sini kita perlu menambahkan beberapa provider details. Misalnya yang pertama adalah provider name. Contohnya saya akan membuat dengan nama GitHub Actions Ian Home Labs seperti ini. Kemudian untuk issuer URL kita bisa isikan https token.actions.githubusercontent.com. Oke, seperti ini. Kemudian untuk JWK file ini kita biarkan saja dan juga audience kita biarkan default audience. Kemudian kita klik continue di sini. Selanjutnya kita perlu menambahkan configure provider attributes. Di sini Google 1 dia adalah google.subject ya. Ini kita perlu isi seperti ini saja. Assertion.sub.
Kemudian kita add mapping, selanjutnya kita tambahkan attribute dot repository underscore owner. Kemudian di sini kita perlu isikan assertion dot repository underscore owner. Oke, sudah selesai ya. Kemudian yang terakhir, atribut condition, kita perlu menambahkan assertion dot repository underscore owner. Kita isi dengan Yan Home Labs seperti ini. Jadi kita beri repository owner ini adalah nama repository di dalam GitHub kita yang akan kita gunakan untuk GitHub Action nanti. Oke, kita save dulu di sini. Di sini kita mendapat file to create the identity pool. Kita close saja. Kita coba edit pool. Oh, sebelumnya saya sudah membuat nama poolnya GitHub Action ya. Kita akan ganti saja, misalnya Yan Home Labs. Jadi kita pisahkan ya. Oke, kita akan continue, save. Oke, sudah selesai ya untuk pembuatan workload identity pool-nya. Kemudian selanjutnya kita perlu menghubungkan workload identity ini ke dalam service account. Jadi kita tinggal grant access saja di sini. Kita klik grant access. Kemudian kita grant access using service account. Kita pilih service account yang tadi kita buat ya, yaitu deployer. Kemudian untuk principal kita bisa pilih untuk repository owner. Nah, di sini kita bisa isi dengan seperti ini ya, Yan Home Labs. Atau sama dengan nama pemilik repository di GitHub kita. Setelah itu kita save di sini. Setelah itu ini kita bisa dismiss saja. Kita cek lagi di sini kita sudah dibuatkan ya di providers, kemudian connected service account. Oke, di sini sudah ada ya deployer. Kita akan cek di bawahnya attribute.repository owner sudah oke, Yan Home Labs. Nah, sekarang sudah selesai untuk pembuatan workload identity pools. Jadi workload identity pools ini akan kita gunakan nanti dalam proses deployment ya dari GitHub Action ke GKI kita. Sekarang kita akan membuat sampel aplikasi untuk kita deploy di dalam cluster GKI ini. Kita akan buat di dalam repository GitHub kita. Oke, agar lebih cepat kita akan buat sebuah repository dan melakukan edit menggunakan GitHub Codespace saja. Jadi kita buat dulu untuk repositorinya. Kita akan beri nama misalnya Hello World seperti ini. Kemudian untuk visibility-nya saat ini saya pengen di public saja. Setelah itu kita klik create repository. Kemudian kita klik di dalam create a codespace. Oke, di sini kita perlu membuat beberapa file ya. Yang pertama kita perlu go-mod init. Kemudian nama ya. Oke. Jadi go-mod init github.com/ianhomelabs/hello-world seperti ini. Setelah itu kita perlu buat juga sebuah file dengan nama main.go package main. Kemudian kita buat sebuah function. Kemudian agar lebih cepat kita bisa minta bantuan ke dalam Copilot ya. Create for me hello world with echo. Oh ya, ini belum selesai, kita insert lagi. Kita hapus dulu, kemudian kita insert. Oke, sudah selesai. Kemudian kita perlu lakukan go mod tidy untuk menginstal dependensi yang diperlukan ya di sini. Oke, sudah selesai. Kita coba jalankan ya untuk aplikasi Go Echo-nya. Go run main.go.
Oke, di sini sudah jalan ya. HTTP server started on 8080. Kita akan coba buka di dalam browsernya. Oke, sudah muncul ya di sini. Cuman pesannya adalah not found. Di sini kita memasang di slice hello, routes di slice hello. Kita coba cek. Oke, di sini sudah muncul untuk hello world. Kita akan sesuaikan saja. Kita akan pasang di root-nya saja. Kita beri pesan hello world from echo seperti ini. Kemudian deployed on GKE. Nah, seperti ini. Kita save. Sampel aplikasi kita sudah berjalan dengan baik ya. Selanjutnya kita perlu membuat Dockerfile karena di dalam Kubernetes nanti kita memerlukan sebuah Docker container, memerlukan sebuah Docker image ya untuk dibuatkan kontainer atau podnya. Jadi kita perlu buat file Dockerfile. Untuk isi dari Dockerfile ini teman-teman bisa copy saja ya nanti dari repository yang ada di dalam deskripsi. Kita copy aja semuanya, kemudian kita pastekan di sini. Ini adalah pipeline atau workflow dari Dockerfile. Step pertama adalah kita menggunakan image golang dengan versi 1.24. Ini sebagai buildernya, kemudian selanjutnya proses build, kemudian yang stage kedua adalah menjalankan golang di dalam minimal runtime, yaitu menggunakan lpin latest. Setelah itu yang terakhir baru menjalankan main.go. Oke, setelah itu kita commit dulu ya untuk perubahannya. Git add titik git commit -m init. Oke, kita push. Oke, sudah berhasil ya kita push. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam GitHub kita. Di sini kita masuk ke dalam golang hello world. Oke, di sini kita bisa klik ke dalam actions ya. Untuk masuk ke dalam aplikasi GitHub Action. Nah, di sini sudah banyak suggestion untuk proses CI/CD-nya. Bisa kita pilih Docker image, publish Docker container, Go, deploy ke Azure, ECS, GKE, dan seterusnya. Nah, di sini kita coba cari template untuk GKE. Nah, di sini sudah ada ya template untuk build and deploy to GKE. Kita bisa klik configure di sini. Oke, di sini tertulis to configure this workflow, kita perlu enable beberapa Google Cloud API, misalnya artifact registry. Ini kebetulan di akun saya sudah di-enable, kemudian GKE, dan juga IAM Credentials API. Ini ketiganya sudah enable ya. Jadi untuk teman-teman yang belum, bisa di-enable dulu untuk API-nya. Selanjutnya, ensure that your repository contains the necessary configuration for your GKE cluster, including deployment, customization, service, dan seterusnya. Oke, kita akan provide beberapa file ini. Selanjutnya, create and configure a workload identity provider. Ini kita sudah lakukan ya tadi dengan membuat workload identity federation. Kemudian selanjutnya kita perlu menambahkan beberapa role ke dalam IAM principle, yaitu artifact registry administrator dan juga Kubernetes engine developer. Ini sudah kita masukkan ya barusan tadi di dalam IAM-nya. Kemudian yang terakhir kita perlu mengkonfigurasi pipeline dari workflow Google ini. Di beberapa percobaan saya menggunakan template ini, mungkin hasilnya cukup kurang baik ya. Mungkin teman-teman nanti bisa copy saja dari repository yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa copy untuk GitHub Workflows google.yml. Jadi ini akan saya hapus semuanya, kemudian saya paste dengan template yang sudah saya siapkan sebelumnya di sini. Kemudian di sini kita perlu mengganti beberapa variabel ya. Yang pertama, kita perlu menentukan aksi workflow ini akan dijalankan saat kapan. Nah, di sini saya ingin menjalankan workflow atau GitHub Action ini saat ada push dari siapapun di dalam branch main. Jadi kita bisa lakukan seperti ini ya, on push branch main. Kemudian selanjutnya kita juga perlu menentukan env. Ada beberapa env ya, di sini ada project ID, gar location,
dan seterusnya. Jadi project ID ini kita bisa dapatkan dari eh, di sini misalnya. Nah, di sini kita copy saja. Ini kita bisa copy di dalam kolom ID. Kemudian kita paste di sini. Kemudian gar location. Gar ini adalah Google Artifact Registry. Nah, kita perlu membuat juga ya untuk artifact registry-nya. Kita masuk ke dalam menu Artifact Registry. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah repository dengan cara klik saja icon create repository di sini. Setelah itu kita beri nama misalnya golang dash hello world. Seperti ini dengan format Docker ya, karena kita sudah membungkus aplikasi kita ke dalam sebuah Docker. Jadi kita beri nama misalnya golang hello world. Kemudian metode kita biarkan standar dan juga location kita pilih di region. Nah, regionnya ini kita pilih saja ya yang dekat dengan lokasi GKI kita, yaitu ada di Asia Southeast 1 ya. Atau di Singapura. Kita pilih. Setelah itu untuk encryption kita biarkan immutable image text. Kita biarkan juga. Kita langsung create saja. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat location Asia Southeast 1, jadi di sini kita bisa tuliskan juga untuk gar location-nya Asia Southeast 1. Setelah itu untuk GKI cluster, ini adalah nama cluster kita yang bisa kita temukan di dalam dashboard dari GKE ya atau Google Kubernetes Engine. Nah, di sini Asia Southeast 1-A. Kita bisa tulis juga Asia Southeast 1-A, kemudian deployment name. Ini kita bisa beri nama sesuai yang kita mau. Jadi nama deployment-nya seperti apa. Ini nanti akan diterapkan di dalam Kubernetes-nya ya, di dalam cluster kita. Di sini saya memilih untuk memberi nama go_hello_world. Atau mungkin agar lebih jelas kita samakan saja dengan nama repositorinya. Ini bukan go hello world, tapi golang hello world. Nah, repositorinya ini kita samakan ya, golang_hello world. Kita copy saja. Kita paste di sini. Image-nya kita bisa beri nama hello world. Jadi image ini nanti akan ada di dalam folder ini ya, di dalam repository ini. Kemudian selanjutnya untuk workload identity provider, ini kita bisa copy dari menu workload identity federation yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita pilih yang GitHub Actions Ian Holm Labs ya, tadi yang kita buat. Kita klik. Kemudian kita bisa masuk ke sini, edit GitHub Actions Ian Holm Labs Provider. Nah, di bagian atas sini kita bisa mendapatkan audiensnya ya. Kita copy dari project saja sampai paling belakang. Seperti ini. Kemudian kita pastekan di sini. Oke, selanjutnya untuk namespace kita beri nama staging. Selanjutnya yang terakhir adalah service account. Nah, tadi kan kita sudah membuat juga ya untuk service account-nya. Kita bisa masuk aja ke dalam IAM lagi. Nah, ini kita akan copy untuk yang deployer ya. Ini kita copy, kita pastekan di service account. Oke, dengan config ini seharusnya script di bawah ini sudah otomatis berjalan ya. Mungkin ada satu yang kurang, namespace ini belum kita gunakan. Oke, di sini sudah oke ya untuk membuat konfigurasi env-nya. Nah, di sini kita akan coba tanpa namespace dulu. Jadi kita akan deploy ke dalam namespace default-nya saja. Baru nanti kita akan update workflow ini menggunakan namespace staging. Oke, kita akan commit change dulu. Coba kita masuk ke dalam actions, apakah sudah tertrigger? Oke, di sini sudah tertrigger ya. Build and deploy to GKE, kita coba lihat apakah ada error. Kita klik di sini. Oke, di sini kita bisa melihat ya proses build dari GitHub Action ini gagal. Jadi kalau misal kita lihat untuk
pipeline-nya. Di sini ada beberapa step yang sudah berhasil, yaitu setup job, kemudian checkout, authenticate Google Cloud, Docker out, dan seterusnya. Ini sudah berhasil, namun ada yang gagal ya, yaitu di deploy to GKE. Nah, di sini kita mendapat error, pastikan placeholder di customization ya .yml sesuai. Nah, kita di sini belum mempunyai atau belum membuat file customization.yml-nya ya, sehingga tidak ditemukan. Nah, apa itu customize? Customize ini adalah sebuah tool deklaratif configuration management ya untuk Kubernetes yang memungkinkan kita itu bisa mengcustomize file dari YAML Kubernetes tanpa mengubah file aslinya. Oke, kalau teman-teman bingung bisa langsung copy aja ya untuk sampel file YAML-nya dari repository yang ada di deskripsi. Kita akan buat file baru, namanya adalah customization.yaml. Nah, untuk isinya teman-teman bisa copy aja dari template yang sudah saya buat. Kita copy, kemudian kita sesuaikan beberapa hal ya. Contohnya adalah common label di sini hello world. Kita akan ganti menjadi -hello world. Kemudian environment-nya kita bisa ubah menjadi staging. Kemudian untuk new name di sini kita bisa sesuaikan dengan nama repository kita, slice nama image-nya. Jadi misalnya seperti ini, -hello world, slice -hello world. Atau mungkin agar lebih mudah kita bisa rubah saja menjadi hello world. Oke, ini adalah file customization kita. Selanjutnya kita buat deployment-nya. Jadi deployment ini yang akan menentukan deployment beserta pod di dalamnya ya. Ini teman-teman bisa copy juga dari deskripsi. Kita paste. Kita akan perbaiki untuk setiap detailnya. Di sini untuk metadata kita beri nama go_hello world. Ini kita akan ganti menjadi -hello world. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita perlu buat service-nya. Untuk resource service ini teman-teman juga bisa copy aja ya dari link yang ada di deskripsi dari repository saya. Kita paste. Nama ini kita akan ganti juga dengan yang sesuai, yaitu -hello world. Kita cek di dalam customization. Di sini adalah hello world. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam deployment. Di sini kita periksa semuanya sudah hello world. Kemudian untuk container port ya, tadi kan aplikasi kita berjalan di port 8080. Sehingga di sini kita perlu memberikan deskripsi yaitu container port di 8080 untuk kontainernya, kemudian untuk readiness probe, jadi root-nya tadi kan ada di 8080. Kita berikan port 8080 juga di readiness probe dan juga liveness probe. Jadi semuanya untuk liveness probe dan juga readiness probe kita berikan di root saja. Jadi hello world ya tadi munculnya. Setelah itu untuk resource-nya secara default kita akan berikan memori sebesar 100 MB dan juga megabit ya, megabit dan juga CPU sebesar 100 mikron. Untuk limitnya sebelum mencapai threshold kita beri di CPU 200M dan juga memori sebesar 256 megabit. Oke, kita akan coba commit semuanya. Git add git commit m update config, kemudian kita push. Oke, di sini kita harus pull dulu. Git config pull.rebase false. Setelah itu kita pull, kemudian kita push. Oke, kemudian kita masuk lagi ya ke dalam GitHub Action.
kita masuk ke dalam menu utamanya. Nah, di sini kita masuk ke dalam workload yang sedang berjalan. Kita masuk ke dalam details-nya, kita tunggu sampai selesai ya, apakah ada error atau tidak. Oke, sudah selesai ya. Di sini sudah tercentang di sini, kemudian sampai di dalam complete job. Di sini kita bisa melihat kita punya pod bernama golang hello world. Oke, kita akan verifikasi hasilnya. Masuk ke dalam menu Kubernetes Engine. Kemudian kita masuk ke dalam workloads. Di sini kita kan tadi tidak memasukkan untuk namespace-nya ya. Kita bisa checklist juga untuk yang default. Nah, di sini kita punya sebuah aplikasi baru yaitu Golang Hello World yang dideploy ke dalam sebuah namespace yaitu default. Saat ini kita baru mempunyai satu pod saja ya. Jadi kalau Nginx kan dia punya 3 replika. Untuk Golang Hello World ini hanya kita deploy sebanyak 1 replika. Kemudian kita bisa klik di sini untuk melihat details dari deployment-nya. Di sini ada untuk metriknya ya, untuk penggunaan CPU, memori, dan juga disk. Kemudian di sini juga kita sudah dibuatkan untuk servisnya. Oke, saat ini proses CI/CD dari GitHub Action menuju GKE sudah berjalan ya. Kalau misal kita lihat di sini ya tidak ada masalah, kemudian kita bisa masuk ke dalam repository di sini. Di sini juga sudah ada centang ya di sini, sukses. Kalau misal kita klik detailnya, all checks have passed. Kemudian ini adalah nama pipeline yang kita buat ya. Build and deploy to GKE. Setup, build, publish, and deploy. Successful. Ini ada detailnya juga. Jika diklik, ini akan redirect ke dalam workflow yang sudah dijalankan 2 menit yang lalu. Selanjutnya apa? Setelah kita berhasil melakukan deployment menggunakan CI/CD, GitHub Action, dan GKE ini, kita akan coba verifikasi servisnya dengan cara membuat ingress lagi ya. Oke, ini kan sudah berjalan nih untuk aplikasinya. Sekarang kita akan coba buat untuk ingress-nya. Jadi kita masuk ke dalam menu ingress, service and ingress di sini. Kemudian kita masuk ke tab service. Kita pilih yang Golang Hello World. Selanjutnya kita pilih yang create ingress. Nah, di sini kita pilih ingress type-nya adalah external. Setelah itu name-nya misalnya Golang ingress. Kemudian untuk host and path rules kita tambahkan saja misalnya golang.yancom.my.id. Jadi nanti untuk aplikasi Golang ini harusnya bisa kita akses dengan URL ini ya. Kemudian path-nya kita kosongkan. Kemudian backend-nya kita pilih Golang Hello World. Ini adalah nama service-nya. Selanjutnya untuk front-end configuration-nya, kita pilih yang di HTTP saja untuk saat ini dengan namespace default. Kurang lebih seperti ini untuk preview setup YAML-nya. Oke, kemudian kita create saja di sini. Kita akan tunggu proses creating ingress ini selesai. Oke, saat ini kita sudah berhasil untuk membuat Golang ingress ya, karena di sini statusnya sudah tercentang. Di sini kalau misal kita lihat di dalam IP address, kita sudah mendapatkan sebuah IP public ya di sini. Kita coba klik di sini. Oke, the connection was reset. Ini kita copy saja ya untuk IP public-nya yang akan kita gunakan untuk pointing domainnya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah domain record baru sesuai dengan ingress yang baru saja kita buat ya, yaitu golang.yancom.my.id. Jadi di sini kita tulis saja Golang. Ini adalah previewnya, golang.yancom.my.id.
Kemudian kita tambahkan IP versi 4-nya. Ini adalah sesuai dengan IP public dari ingress kita. Kita copy, kemudian kita save. Untuk Cloudflare ini saya mengaktifkan proxy-nya ya, agar kita bisa mengakses dengan HTTPS. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita perlu menunggu beberapa menit ya untuk propagasi domain terhadap ingress yang kita buat. Di dalam ingress sendiri kita bisa melihat untuk logs-nya. Di sini ada resource logs dan juga access logs. Oke, kita akan coba akses untuk domainnya. Kita masuk ke details, kemudian kita akan kunjungi golang.yancom.my.id. Apakah sudah siap untuk diakses? Kita klik. Di sini masih tertulis web server is returning an unknown error ya. Nah, ini kemungkinan proses propagasi masih berlangsung, sehingga kita perlu menunggu beberapa menit. Oke, setelah kita menunggu beberapa menit ya, kurang lebih 5 menitan, di sini kita sudah bisa melihat Hello World from Echo deployed on GKE. Ini sudah sesuai dengan apa yang kita tuliskan di root dari project Echo kita tadi. Artinya kita sudah berhasil membuat deployment dari pipeline GitHub, GitHub Action, dan juga GKE. Jadi di sini kita sudah berhasil ya dari programmer melakukan commit, kemudian auto build di dalam GitHub dan juga GitHub Action. Selanjutnya proses deployment ini akan di-handle oleh GitHub Action dan hasil akhirnya kita akan melakukan deployment secara otomatis di dalam GKE cluster kita. Dan juga kita sudah berhasil melakukan pointing domain kita ke dalam ingress di dalam GKE cluster kita. Kita coba refresh lagi ya, masih aman. Dan itulah langkah-langkah sederhana untuk membuat workflow atau pipeline CI/CD dari GitHub Action dengan GKE.